Well, itu dia untuk draftnya. Berarti untuk magic damage-nya dari Geek Farm sendiri hanya mengandalkan Valentina. Yup. Oke, kalau begitu FPL Arena, pada tepuk tangannya. Wow, tenang ini malam minggu. Malam Yep. kita masih panjang, ini baru Yep. dimulai juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas sih dari kedua belah. Dan juga Baloy yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran terjadi first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek. Dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban satu untuk satu. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan satu yang terakhir. Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah ini benar-benar Eman si preman ya. Saya pertukaran yang berimbang karena Iya. sama-sama EXP lane yang hilang tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya, ini pertukaran yang mahal. Karena solo kill terjadi. Yep. Black Dagger Farm sudah Oke. mulai terbuka tapi Wah. Di berhasil untuk bisa mendapatkan tentunya Field Requiem. Berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda. Kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Nah lo sekali lagi di bagian bawah coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wild saya udah langsung dikeluarkan Marky. Dan hit terakhirnya. Wah. Walaupun Marky sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle. Namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Dan Eman juga cukup curiga kalau Iya. memang di bawah ramai ya. Jadi dia peluk turret aja. Tapi Baloyski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Eman. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Dan wild charge langsung dikeluarkan di atas sebuah pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu eternal gun yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil selamat. Tapi coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup pelan. Wah. Sabar, nunggu di belakang. Dan kalau memang dia di diving, What? bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halberd. Si Halberd. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Form yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan juga oleh pemain dari King dan juga Super Ken Look. Solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi ya boy mau pergi ke arah mana? Karena boy pun udah 1v1 situation. Aboy berhasil mendapatkan satu poin kita pun di tempatnya berbeda Ki. Ada konsil yang membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy satu terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Karena mereka tahu mereka sedang unggul dari goldnya, mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Dan lihat bagaimana top lane-nya ini sudah akan diganking lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Baloyski tertinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Akankah dia mau landing di atas semua karena terlalu berbahaya. Tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian dan sekarang mulai bergabung lagi. Tapi Marky-nya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marky mencoba untuk menghantarkan damage-nya. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi. Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Geek Fam mau gak mau, mereka harus mundur ke belakang. Dan menjadi misteri juga, karena gak ada yang bisa nge-heal kan. Iya, ini Karena sulit mereka banget. gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan di lane. Belum menit ke-7, inner turret di atas udah runtuh loh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain-pemain dari Geek untuk tidak bisa mempertahankan lagi apa yang mereka punya. Karena Ki selalu berhasil juga kan mencari informasi dengan imunitas yang dia milikin. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah awal untuk menghilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek. Namun cukup sabar mereka semuanya. Yep, sabar dulu tapi masalahnya Ray juga ini susah banget untuk bergerak Om. Bukan cuma dari sisinya tapi ini poking dari Sorizo. Benar, karena ini Barat yang mandiri ya. Iya. Barat tanpa adanya support system di belakang. Karena gold laner-nya juga lagi dalam keadaan terancam. Betul? Di bagian tengah coba mereka pede tapi Missile Expert tadi sepertinya berhasil menangkap ke arah satu play dan Eman menjadi korban waktunya untuk Geek bisa membalaskan keadaan dan terkena ke arah dua orang Petrify begitu baik tadi udah terlihat lagi dari Luke ya mengejar ke arah Moreno satu yang terakhir Moreno berhasil langsung dihancurkan tapi Luke ya tetap menjadi satu orang terdepan bagi Geek menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look. Berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi dan bahkan bisa mendapatkan pick off solonya. Umpan yang bagus tadi dari Baloyski juga ya. Dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sedang behind sekarang. Untuk
duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh BTR. Wah, Tapi dan mereka bisa Ray, melawan. ini Ray-nya benar-benar nggak dikasih napas sama sekali, tapi untungnya Ray memiliki SP yang sangat-sangat tebal, tapi look-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dihadang dan ternyata malah membuat dirinya pun menghilang dengan sangat cepat, dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau nggak mau harus mundur. Yap, dan akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari Luke-nya. Dan akhirnya itu menjadi 1 poin plus lagi karena mungkin Bigetron Alpha udah kapok nih. Dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya Luke. Ada konsil yang udah terlihat dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan key-nya langsung pasang pada di bagian tengah. Tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player, tapi yang dia telan adalah Xbox di mana. Untuk Piraga armornya juga masih begitu full. Tapi Ray-nya langsung panggilannya saja pada juga ada panel selanjutnya langsung dikeluarkan, pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut. Tapi ada Aboy di bagian belakang dan key-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan saja pada Neman yang menjadi 1 orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. Udah gitu masih ada Piraga armor kan. Tapi ini juga dari Geek perlahan-lahan dengan defensif mereka, main tarik ulurnya mereka juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi base turret-nya. Ini goldnya udah mulai dipersempit loh gapnya. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan si ini ya Marky ya. Yap. Ya. Ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi aja Bigetron Alpha kan mainnya kumpul banget tuh, tapi Konsil? Oke, Konsil, Baloiski, siapa lagi akan menjadi target yang mereka ingin makan? Karena mendadak Geek-nya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamankan lagi pergerakan lo, tapi mundur lagi. Wow, karena Konsil udah dikuatkan pula oleh Ki-nya mundur kembali, namun pada berbeda Baloiski dipukul jauh banget. Ya, Konsil dibalas Konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan Lord-nya ini masih coba untuk ditahan. Super Ken ini HP-nya udah mulai tergerus loh. Kena pukulan-pukulan dari Lord, tapi lihat. Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form akan lain di Karamar, tapi Baloiski-nya berhasil dihancurkan dan juga Lord-nya belum menjadi milik siapapun. Tapi Lord kali menjadi milik Ray, di mana detonasi welcome-nya keluar tepat waktu dan Eman-nya berhasil dihancurkan. Luke-nya langsung saja bersiap tadi ke tempat yang berbeda. Dan Luke-nya malah tertinggal sendirian. Luke-nya masih bisa bertahan karena sekarang untuk Super Ken. Untung masih bisa pergi, tapi setidaknya mereka punya Lord untuk sekarang. Dan bahkan Marky yang tadi terpressure di early game, ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage ini bisa jadi digas sama Kiva. Yap, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detonas welcome, kembali menelan karena 1 player, tapi Sorizo kehilangan Piraga armor dengan sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat last insanity tadi dia gunakan IMMU-nya. Ini juga strategi dari Bigetron Alpha ya, dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan Ki. Ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan. Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboy-nya mau gak mau mengeluarkan last insanity itu pada berbeda. Aboy nggak memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki, Wildcat dan juga 1 flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk look-nya lagi dan lagi Aboy-nya berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda. Dan juga Marky-nya masih berhasil sedia, tapi Marky-nya mau gak mau langsung dipukul mundur ke tempat yang lain. Marky masih bisa flying tackle. Ada tahun depan memori Marky. 1 yang terakhir, tapi Sorizo-nya masih ada 1 immortal yang membuat dirinya bisa bertahan. Dan juga Ray langsung saja last ini, tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Bakal dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy hilang di area tersebut. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Transition-nya. Yap, dan Ray sekarang udah punya 1 Winter Transition lagi, tapi tempat main lain. Coba lihat Marky-nya tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan, tapi masih ada Aboy. Hanya saja area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan. Game pertama Bigetron Alpha. Atau digocek lagi nih. Si Arlotnya Rom, Barat CXP, masuklah. Fanny gitu tiba-tiba. Bisa loh Bisa, sebenarnya. Bisa loh makanya. sebenarnya. Yang penting sampai aja tujuan Betul. mereka. Kalau ngelihatnya ada Hanzo juga ya Bisa. nggak apa-apa, bisa juga gitu loh. Tuh kan, Tuh kan, Fanny Fanny kan. kan yang keluar. Bisa banget, inilah. Yes, inilah Bigetron yang kita kenal. Mereka bisa nge-flex apapun keadaannya karena pool hero mereka itu banyak banget. Yep. Wah ini feeling saya udah gak enak deh makanya. Keren, masih semangat walaupun di luar Masih. hujan ya. Gak apa-apa mereka nginep sini. Loh enggak dong, enggak gitu. Sampai week depan. Enggak, tapi kita akan melihat Mikasa. Ini udah kelihatan banget Aboy-nya. Lumayan kena poke. Planningnya agak berat nih. Mengingat ya segi range tapi Super Ken. Aboy? Wah boy, selesai loh sudah. Katrat. Wah,
Ini sih, ini gak ada yang bisa ngehentiin laju dari Fanny secara pasti dan Eman. Oke, Emannya dengan satu phantom step yang dia punya. Untuk kali ini Eman masih ditinggal sendirian ya. Nah, dari ini Eternal Guard-nya Moreno. Waduh, sekarang di area dari Turtle. Siapa yang akan mendapatkan Turtle tersebut? Tapi ternyata Vanilla yang mendapatkan Turtle pertama dan Ray menjadi korban pula. Udah 2 poin kill yang berhasil dikumpulkan oleh pemain dari Big Ton Alpha. Tapi Luke gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan Baloyski di tempat yang lain menjadi korban tambahan pula. Eman masih berhasil selamat dan juga Ki ada di area tersebut. Yang udah-udah yang kalau ada Fanny yang digunakan, biasa Turtle pertama dilepaskan loh. Tapi tidak dengan kejadian barusan kan untuk sekarang Fanny-nya pun langsung hadir. Dan udah ada satu gesekan yang terjadi. Walaupun untuk kali ini Markinya berhasil selamat, tapi ada beberapa lagi aksi yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Big Ton Alpha dan Markinya meledak di area tersebut dengan damage dari Phantom Step yang udah terlihat walaupun Ki-nya pun menjadi korban. Tapi Moreno menjadi satu korban tambahan juga dengan Netherlands yang udah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan pertempuran dan tersebut Eman-nya mau pergi ke arah mana. Eman yang satu terakhir. Eman pun masih berhasil kabur dan juga pergi bersama oleh Super Ken. What? Oke, Luke pun hadir untuk bisa memberikan damage dan juga mengganggu mereka. Tapi Luke-nya ditelan, Luke-nya dilepehin. Selesaikah? Tidak akan untuk sekarang Luke-nya ada vengeance. Tapi satu yang terakhir selesai. Itu Dino jalan kaki ke atas dong. Jauh ya. Itu jatuhnya di final ini ngerantau om. Beneran udah jauh banget. Hei ditariklah sudah. Sorry Zo sendirian. Akankah dirinya bisa selamat tapi masih tetap bisa mempertahankan stacknya dan juga ada satu GR Lord ini ya. GR Lord. Ya Rolo. Trial Lord. Wow, final selesai. What? Baloyski, ada 2 player kali ini langsung menghilang dan sekarang Super Ken udah mulai hadir siap untuk bisa mengatakan damage. Zakatra udah langsung terlihat tapi untuk Ray-nya masih bisa bertahan mendapatkan lagi karena Turtle-nya dan pertempuran terus saja. Luke yang mencoba untuk bisa mendapatkan damage tapi Ray-nya malah langsung menghilang. Luke yang tersisa sendirian dan 4 player ada di belakangnya. Secara kondisi Cici kan biasanya tugasnya dia untuk misahin tim fight ya. Dan What? kalau seperti ini, apa yang mau dipisahin gitu? Nah lo ada reverse time dari langsung dikeluarkan Super Ken yang akankah terjebak dia tersebut. Tapi Super Ken yang masih berhasil kabur dan juga selamat. Namun untuk Ki-nya satu yang terakhir ada Aboy yang berhasil langsung membuat pergerakan dari Ki langsung berhasil selesai di area tersebut. Tapi Aboy harus pergi lagi. Ada speedy leg dan langsung dikeluarkan. Tapi Aboy selesailah sudah 1 untuk 1. Yap, walaupun Sorizo jalan kaki ya. Tapi benar-benar dia selalu mencoba untuk join the fight loh. Yap. Itu kelihatan banget. Dan bahkan efek CC-nya sih, knock up-nya juga kan yang Iya, dicari. knock up-nya itu loh Om. Untuk Ki-nya ketahuan dong jadi keluar dikit. Panik kecil tadi barusan. Panik kecil. Tapi kalau ngelihat Baloyski pakai Digi, aku ingat banget dia nge-spamming kelinci-kelinci Yap. gitu loh, banyak banget kan. Tapi ya Super Ken kayaknya bakal coba untuk bermain agresif. Oi, Super Ken masuk lagi. Tidak, dia masih berputar-putar. Begitu banyak kabel dan tidak terbelit ke tubuhnya sendiri. Wah ini kebelit gak sih? Dan lihat Emana sendirian aja. Iya, udah kelihatan Marki. Satu win terakhir, hampir aja. Mau nggak mau sekarang Marki udah mengeluarkan satu flickernya. Waduh. Usaha yang bagus juga tadi ya. Yap. Gak dapat pun ada flicker yang terpakai tadi. Dan Ki harus tertarik dengan satu reverse time final slash. Langsung dia keluarkan juga pertempuran dan terus terjadi. Dan juga ada Eternal Gun. Dan ada Lem dikeluarkan tapi mereka semua berhasil pergi lagi dari tersebut. Mereka hanya memancing beberapa source skill yang keluar. Dan juga untuk Luke-nya berhasil langsung ditelan dengan satu dia terus welcome. Dan tidak ada yang tumbang sejauh ini dari Big Ton Alpha. Tapi pertempuran terus terjadi. Ray-nya mau kemana? Ray-nya masih berhasil selamat. Dan juga Luke ada di area belakang pertahanan yang dimiliki oleh Big Ton Alpha dan Eman. What? Buset. Dari belakang. Dari belakang turret yang pertama mid tadi. Dia masuk lewat sana. Ini juga sakit banget, Luke-nya juga yoyonya ilah. Tapi Luke bakal bisa dihentiin ya. Karena kalau kita lihat setiap kali ya hilangnya Baloyski di sini membuat ya harus ada reset bagi Giggs sendiri. Mereka harus kembali time dengan mengandalkan Luke untuk memisahkan tim fight. Nah insting kayak Ki kayak begini loh. Mereka sangat-sangat berani tapi Ki-nya terjebak. Ki-nya berhasil langsung dihilangkan dan Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena Big Ton Alpha mereka kekurangan satu player dan Lord-nya kembali menjadi milik dari Kick. Tapi tetap aja dari turret-nya Bigetron Alpha belum ada yang hancur sama sekali. Dan bahkan justru Super Ken yang dapetin inner turret di arah top lane. Kayaknya fight-nya bakal ada di bawah karena rame banget. Super Ken yang mau ke mana? Solo kill Katrot mengakhiri cerita mereka. Pertempurannya kembali terjadi kah? Udah ada satu Eternal God tapi Missile Expert dikeluarkan juga. Ada 4 player mereka berjalan bersama-sama dan Marki. Kita melihat bagaimana tempo yang cukup pelan dari Bigetron. Mereka sedang melakukan setup untuk mencuri pemain Gig yang sekiranya sedang terlihat sendirian di dunia. Tapi ini udah mulai dipegangin sih, visionnya udah semakin luas lagi.
Dan minim banget, ini cuma ngandelin auto alarm bom doang buat buka rumput-rumput loh. Yep. Ya, final slash-nya tadi gagal untuk mendapatkan ke arah siapapun. Missile Expert dikeluarkan juga. Malah terlihat tadi ada satu reverse time ya yang hampir membuat Kinya terculik. Ini perlu diperhatikan lagi sih, gerak-gerak dari Super Ken. Jadi tugasnya banyak ya. Banyak banget jatuhnya di sini. Dan ini bakal berat buat mereka kalau mau adu damage mungkin atau adu buat build out yang sekarang. Itu sulit banget sih mereka untuk mendekat kayak begini. Karena momentumnya bukan seperti momentum yang mereka ciptakan tadi di duel pertama ya. Yep. Tapi gak bakal cukup seharusnya karena ada Sorizo yang bisa makan semua damage-nya. Iya, kalau makan kenyang juga bisa aja bayar pakai GoPay itu level up with GoPay ya kan. Tapi kalau untuk high ground ini Marky juga punya kekuatan yang gede banget dengan Ixianya kita tahu. Full barat sih. Game terpanjang di MPL season kemarin kan itu gara-gara perkara Ixia nih. Enak banget ya, walaupun kita tahu setelah ultinya keluar rada bingung juga nih untuk menggunakan Nixia. Tapi sesaat lagi metode seperti apa yang akan diciptakan oleh pemain dari Bikoton 8 tapi barusan. Katana guard-nya terlihat. Namun Super Ken-nya ada di bagian bawah sendirian. 4 player lainnya di laning yang lain bersama dengan Lord. Vengeance-nya udah ke-trigger. Luka juga udah gak punya set spell lagi. Dan Fullbaras ditahan sih sebenarnya untuk nahan dari laju Lordnya. Tapi lihat bagaimana wave-nya dimanfaatkan. Yap, Super Ken belum mau masuk terlalu dalam sampai untuk sekarang. Terlihat Kinya ditarik lagi dengan satu replay time. Kinya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan ada rem dikeluarkan guna untuk nge-delay seluruh serangan dimiliki oleh pemain dari Bikoton 8. Tapi Eman-nya sendiri yang terlalu berani untuk bisa mengantarkan DP di first time yang udah mulai masuk ke dalam tubuh dari Eman. Akankah Eman yang berhasil selamat? Karena ada WON. Satu yang terakhir. Shutdown tercipta dan sudah ada lagi Fullbaras langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini Time Journey dikeluarkan bersamaan. Yap, ini Morenonya dikejar Flicker dan Sorizo. Masih punya Immortal tapi Luke. Men-trigger satu buah source tapi lihat bagaimana Luke-nya ngepok terus-terusan. Waduh, sorry Zoe selamat lagi dong. Wow. Selamat lagi, Dino tidak jadi punah. Gak jadi, gak jadi. Masih bisa dibudidayakan ya. What? What? Oke, dan Super Ken masih ingin lebih, coba lihat look ya. Mau gak mau harus mundur. Wow. Wow, ini sih emang hero nyaman banget buat Super Ken sih. Benar, benar. Oke, Luke juga sudah punya satu antik Wiras ya. Waduh, final slash-nya tuh Aboy. Mau gak mau Aboy. Tertrigger sudah menggunakan tadi dari Another Ram dan pertempuran kembali terjadi Fullbaras-nya. Ada flicker ke bagian depan shutdown tercipta. Super Ken-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap. Kari. Sendirian. Untuk sekarang Evan langsung saja. Jika speedy lagi dari miliki Evan berhasil ngegedor pertahanan dari Geek yang di depan mata. Mereka bisa saja membalikan keadaan. Wow, sang robot merah menabrak dengan begitu mengerikan.